Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Alfiani Putri dengan NIM 200113272 dari kelas Kewirausahaan A Hubungan Internasional Universitas Riau. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya yang sudah memulai dan menjalankan wirausahanya sendiri. Untuk itu mungkin saya akan menyapa dulu teman saya. Selamat malam, Yem. Selamat malam, Tessa. Gimana kabarnya, Yem? Alhamdulillah baik. Oke, jadi seperti yang kita tahu, Yem udah buka wirausaha sendiri. Nah, mungkin bisa Yem ceritakan sedikit tentang wirausahanya, kayak menawarkan produk apa-apa aja di menunya gitu. Pada usaha ini, Yem menawarkan produk makanan. Yem memilih usaha makanan itu karena pertama, prospeknya tuh peluangnya besar. Yang kedua, semua orang pasti suka makanan dengan harga yang terjangkau. Apalagi pada saat ini kan, orang banyak yang cari-cari makanan murah. Maka karena itu Yem jual makanan itu. Terus, peluang usaha makanan ini ke depannya besar karena bisa memperbarui menu-menu makanan tersebut. Terus yang selanjutnya, dia buka usaha makanan nih karena modalnya itu juga nggak terlalu mahal seperti usaha-usaha lainnya. Untuk menu mungkin bisa yang ceritain apa-apa aja gitu, kayak rasa atau harga. Menu ada 7. Yang pertama tuh, Yem kan jual corn dog. Ini rasanya tuh ada mozzarella kentang, mie, sama polos. Terus kalau yang rasa manisnya ada green tea, tiramisu, taro, sama coklat. Oke. Untuk harga yang kentang sama yang mie cuma 6.000 dan selebihnya cuma 5.000. Nah, oke. Terus Tessa juga lihat kalau Yem kan buka tempat jualan juga kan yang offline-nya gitu. Mungkin Ya, Yem bisa ceritain alamat di mana teman-teman bisa lihat wirausaha Yem ini mungkin. ya, Yem baru memulai offline ini sekitar 2-3 bulan ini. Sebelumnya Yem mulai usaha ini dengan online. Kalau alamat offline-nya tuh di Jalan Soekarno-Hatta, Tanjung Gadang, Payakumbuh Barat. Nah, oke. Mungkin bisa Yem ceritain kenapa Yem pilih buka usaha di sana mungkin? Yang pertama yang buka usaha di sana tuh karena tempatnya strategis, mudah untuk digapai. Yang ketiga, di sana tuh pokoknya pusat lalu lintas orang, misalnya kalau dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, murah untuk nyari lokasinya. Terus di sana juga harga sewanya juga terjangkau. Per malamnya tuh cuma 10.000, tetapi itu cuma listrik dan air. Kalau untuk untuk tempatnya itu bikin sendiri. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, kan kita sama-sama anak kuliah nih. Jadi Ya. sebenarnya apa yang buat Yem memutuskan untuk berwirausaha sambil kuliah gitu. Terus kalau misalnya kan Yem berwirausaha nih, ada nggak dampaknya sama kuliah yang sedang Yem jalanin sekarang? Oke, wirausaha tuh Iem ngelolanya itu karena Iem emang hobi dalam bidang bisnis. Dampaknya sih di dalam kuliah sambil berjualan itu paling dampaknya tuh jam tidur jadi berkurang. Tapi itu bisa ditangani kalau kita tuh mengatur waktu dengan baik. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, kan sekarang lagi pandemi nih. Terus ada istilah PKM juga. Apa ini berpengaruh nggak sama wirausaha yang sedang ya jalanin sekarang? Itu sangat berpengaruh karena Iem itu merupakan usaha kecil kan. Kan pedagang tuh mengharapkan pembeli. Di saat pandemi ini kebanyakan pembeli itu bekerja terus kena PHK, gaji dipotong. Karena itu pembeli jadi berkurang. Oke. Itu bisa membuat pendapatan itu menjadi minim. Nggak sebanyak sebelum PPKM. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini untuk teman-teman yang ingin misalnya membuka wirausaha juga seperti ya, mungkin kira-kira apa yang harus diperhatiin sama teman-teman biar bisa juga buka wirausaha sendiri menurut ya? Yang pertama yang harus diperhatiin teman tuh target pasar. Misalnya kita jual di daerah yang kebanyakan orang mau beli dengan harga yang murah, berarti kita harus jual makanan dengan harga yang murah.
Terus kalau untuk memperhatikannya, soalnya kita tuh harus memperhatikannya tempat. Apabila tempat itu susah untuk didapat, pasti orang susah untuk menggapai atau membeli dagangan kita. Terus misalnya kalau ada teman-teman yang mau bikin usaha tuh, teman-teman tuh harus memperhatikan yang pertama, kita tuh harus punya niat. Misalnya kalau nggak punya niat tuh kan pasti usaha nggak bakal jalan. Terus niat. Yang kedua mental. Mental tuh dipersiapkan karena misalnya ada orang nih komplain atau ngasih saran atau ada kritikan. Ntar kalau mental kita lemah pasti kan kita langsung down dan nggak mau ngelanjutin usaha lagi. Terus yang ketiga, yang paling penting tuh ada modal. Nanti kalau nggak ada modal, gimana cara ngejalanin usahanya gitu. Oke, makasih ya Yem. Mungkin untuk Gitu ya. wawancara sekarang sampai segitu aja. Terima kasih untuk Iya, waktu yang udah Yem kasih. Mudah-mudahan wirausahanya jalan terus dan semakin sukses ya Yem. sama-sama. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.